seminggu ya. Kemarin. Baru aja berapa minggu yang lalu kemarin nih. Bulan kemarin maksudnya, berarti bulan apa kemarin? September ya? September. Nah, itu teman saya. Itu kan ceritanya gini. Dia itu punya bengkel. Nah, bengkelnya itu tepat di depan gang itu. Kalau namanya bengkel kan pasti punya itu ya, pelanggan tuh. Oh iya. Nah, bengkel tuh punya bapaknya, tapi dia bantuin bapaknya itu. Nah, bapaknya punya pelanggan orang Kabupaten Cirebon. Tahu daerah Benda nggak? Pokoknya daerah pelosok situ. Benda-benda tahu. Nah, daerah Benda situ. Nah, di situ dari siang dia ngomongnya sih reparasi mobilnya. Terus ternyata karena reparasi itu kan ada dicek, wah gagal lagi nih, coba lagi sampai tengah malam pulang tuh. Kalau daerah sana kan masih minim penerangan tuh. Iya, minim penerangan. Jalurnya tuh Masih toang ya? masih toang. Nah, dari situ dia naik motor berdua sama anaknya tuh. Naik motor udah gitu nyampe di ada jembatan penyeberangan kayak bawahnya jalan tol itu. Iya. Nah, di situ tuh itu ada sosok kepala, terus bawahannya kayak misalkan dalamnya itu kayak ari-ari, ada apa? Usus, jantung gitu, hati. Itu lagi nempel di, kalau jembatan itu kan ada jaring-jaring tinggi gitu tuh. Iya. Nempel di situ. Mukanya tahu nggak katanya? Mukanya pas di situ senyum coba. Jadi Enggak beneran, mukanya senyum gitu, ngelirik. Kalau ini kita ada bola mata nih. Nah, bola matanya itu ngelirik gitu tuh, sambil senyum. Enggak, serius lah. Terus itu apa? Terus disenterin tuh kan, karena saking penasaran itu apa, dikirain burung atau apa kan. Senterin, ternyata dia langsung terbang gitu. Itu bentuknya kepala, rambutnya panjang, ininya ada usus gitu ya namanya. Nah, itu yang kita obrolin malam ini. Kalau di Kalimantan itu disebutnya kuyang. Nah, dari cerita itu nih, saya pribadi ya masih penasaran. Maksudnya artinya itu kan menurut isu yang beredar ya, entah itu fakta atau mitos, bahwa kalau kuyang itu kan sebenarnya bukan makhluk halus, dia itu manusia kan. manusia yang menganut ilmu hitam gitu. Itu dia, katanya kan begitu. Cuman saya nggak tahu banget ya. Tapi dari Kalimantan katanya begitu kan. Nah, kemarin itu saya pernah ngobrol juga sama Mas Jandi. Nah, Mas Jandi ternyata punya teman itu ceritain panjang lebar masalah kuyang. Kira-kira gimana Mas Jandi? Mas Prato belum tahu nih. Belum tahu ya. Dari segi ciri-ciri yang orang itu emang kuyang. Nah, itu dia tuh. Nah, jadi gini. Kemarin lusa ya, kalau nggak salah sih ya, pas waktu kita nongkrong sampai malam tuh ya, sampai jam 12 malam. Iya. Kita kan iseng tuh, nelpon. Nah, udah gitu kan kalau di Kalimantan kan terkenal misteri kuyangnya, hantu kuyang, urban legendnya. Iya, urban legendnya tuh. Saya tanya, Mas, kalau kuyang tuh sebenarnya apa sih itu? Itu tuh hantu, siluman atau gimana? Kata saya gitu ya. Nah, jadi kata teman saya gini, itu tuh sebenarnya manusia, Mas. Kok manusia? Iya, itu tuh manusia yang menganut ilmu hitam. Nah, jadi tujuannya kata teman saya itu buat awet muda. Gitu. Itu berlaku cewek cowok nggak? Cewek aja. Kebanyakan cewek. Cewek. Kalau cowok nggak ada. Gitu. Nah, si kuyang tersebut kalau misalkan nih di hari-hari tertentu lah, kalau misalkan di sini kayak di Cirebon ya Kamis malam Jumat, yang diangkerkan. Oh gitu. Nah, itu suka makan anak kecil, khususkan bayi, gitu. Dikhususkan bayi, kata teman saya. Nah, seperti itu. Tujuannya sih ya, pertama buat kesaktian, yang kedua buat awet muda. Nah, ternyata kuyang itu tuh ya ada ciri-cirinya, Mas. Apa itu? Jadi manusia tersebut mempelajari ilmu hitam kuyang atau enggaknya tuh. Kan saya tanya ya, Mas, kan kata Mas kan kuyang tuh manusia. Nah, terus ciri-cirinya itu apa, Mas? Kalau misalkan dia sedang tidak berbentuk kuyang, kan itu kan seperti manusia biasa.
Nah itu ciri-cirinya seperti apa? Nah kata teman saya yang di Kalimantan, itu salah satu ciri-cirinya tuh, jadi di bagian leher sini itu kayak ada goretan hitam. Oh, melingkar. bekas lepas itu ya. Buat lepasan. Nah itu kata teman saya itu fungsinya buat ngelepas dari leher sampai jeroan-jeroannya, usus, jantung, bagian dalam lah itu intinya. keangkat. Iya, benar. Seperti itu. Seru ya. Berarti kalau bagian sini, oh gini, mungkin orang yang penganut ilmu hitam itu dia biar nutupin itu kadang suka pakai kerah yang begini gitu ya. Ya, bisa Di jadi. Terus nutupin pakai sal segala macam ya, biar nggak terlalu itu ya. Iya. Nggak kelihatan sama orang lain. Tapi jadi pertanyaannya, kalau itu dikhususkan untuk cewek, itu untuk biar awet muda. Nah, kenapa nggak pakai susuk aja ya? Maksudnya kenapa harus kuyang gitu? Tapi konon katanya, kata temennya Mas Candi itu, kuyang itu turun temurun ya. Maksudnya. Iya, Itu gimana tuh? Itu bisa berkeluarga berarti. Ya, saya juga kebetulan tanya itu. Mas, kan kuyang kan itu manusia. Kata saya gitu ya. Nah, dia bisa menikah enggak? Saya tanya gitu kan. Kata si teman saya yang di Kalimantan, ya tentu bisa dong. Normal, tentu manusia biasa ya. Manusia biasa normal. Iya. Lah, terus nanti kalau dia punya anak, anaknya apa? Kuyang atau manusia? Ya tergantung, kata teman saya tuh. Kalau misalkan laki-laki jadi manusia normal, tapi kalau perempuan Dia itu mewarisi ya. ilmu kuyangnya. Jadi bisa jadi yang anaknya itu tuh jadi kuyang. Bisa jadi kuyang. Gitu. Berarti serem ya. Berarti jangan sampai ya, ibaratnya kita pakai ilmu kayak gitu buat khususnya anak-anak cewek gitu ya. Kita nanti punya anak cewek jangan sampai mengenal kayak gitu lah. Iya. Soalnya itu kan pasti turun temurun. Itu dia. Ya. Nah, itu katanya sih kira-kira ada pembahasan itu nggak, kalau misalkan udah turun temurun gitu, bisa nggak garis penurunannya tuh di stop gitu loh? Kalau itu nggak ngerti ya. Paling Mungkin kalau ada ritual tertentunya. Mungkin ada ritual tertentu dan pastinya ada konsekuensinya. Itu kan maksudnya kan itu perjanjian sama makhluk halus. Gitu. Dan kata teman saya itu kebanyakan di pedalaman. Oh, berarti di daerah. Kalau di kota-kota mah mungkin enggak ya. Kebanyakan di pedalaman. Oh, mungkin bisa jadi ilmu itu ya. Itu tuh ada di suku-suku tertentu mungkin bisa ya. Jadi. Iya. Yang nggak ngerti juga sih. Dia bilangnya sih hanya di pedalaman. Kalau nama-namanya nggak disebutin. Gitu. Ada di pedalamannya. Sekitar di pedalaman. Gitu. Dan saya lihat di kayak di YouTube juga tuh, di video Facebook. Dan kadang ada ya. Kayak di video gitu. nongol di beranda itu kuyang lewat gitu kan. Kelihatannya emang lumrah banget ya di sana ya, di Kalimantan. Iya, benar-benar. Nah, terus saya pernah dengar juga waktu obrolan kamu sama teman kamu itu, katanya kalau kuyang udah lepas dari tubuhnya itu kan yang jadi pertanyaan, tubuhnya dia tuh ada di mana gitu. Nah, itu dia. Nah, itu penjelasannya setahu saya pernah dengar nih kalau nggak salah, itu katanya sebelum dia berubah jadi kuyang tuh dia ngumpet dulu di belakang pintu, ngomongnya sih. Di belakang pintu rumahnya. Iya. Kalau nggak di belakang pintu, di pohon-pohon pisang. Oh gitu. Iya, di pohon-pohon pisang. Jadi dia intinya menyembunyikan dari orang-orang sekitar aja gitu kan. Tapi lumrahnya di belakang rumah pintu dia sendiri, sama di itu pisang-pisang itu katanya. Nah, kalau misalkan ya Mas ya, dalam dia kan ngerubah nih kuyang, tapi tubuhnya ketahuan sama orang lain, itu gimana? Nah, itu gimana tuh? Kata teman saya, itu tuh ada caranya supaya si kepala nggak masuk ke tubuh lagi. Jadi si tubuhnya tuh dalamannya tuh bisa dikasih beling tuh, pecahan-pecahan beling dimasukin ke tubuhnya, nanti nggak bisa masuk lagi. Tapi mungkin kalau secara logika kamu perih ya. Kayaknya sih. Kan ibaratnya kalau dia udah normal masuk set di dalamnya ada beling-beling kan, kayak orang di dalamnya ada benda-benda kayak besi santet gitu kan, mungkin sakit dia mikirnya gitu. Oh gitu. Tapi ya untuk menemukan tubuh si kuyang tersebut nggak mudah. Itu kan masuknya kan menyatu dengan bangsa setan ya. Otomatis si tubuhnya itu dilindungi sama
setannya. Jadi kayak jadi beda ditabir dimensi gaib. gitu ya. Dimensinya Nah, ditutup. Kata teman saya, buat cari tahu itunya, kita ke orang yang ahli supranatural juga. Jadi kayak di Terawang tuh. Kayak di Terawang ada di mana baru kita datengin tuh. Oh gitu. Gitu. Tapi misal kuyang kan bentuknya kepala sama jeroannya intinya. Nah, si kepala kan bentuk muka, misal bentuk muka Mas Andi gitu kan. Berarti kan ketahuan oh itu orang situ. Berarti tubuhnya di situ. Katanya kan misal di belakang pintu atau pohon apa pisang. Bentuk wajahnya pas berubah jadi kuyang, apa berubah apa tetap sama? Tetap sama. Ngomongnya sih gini, ini mah saya nggak tahu faktanya ya. Untuk bentuk wajahnya mah tetap, cuman mungkin lebih ke pucat gitu kan. Cuman gini, jadi apa namanya, orang yang menjadi kuyang itu tuh nggak dikenal gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Nggak dikenal sama orang-orang gitu. Meskipun dia udah kenalnya, kalau dia udah ketahuan semua, udah ketahuan nih, ketahuan oh ini sih ini. Nah itu berarti udah tahu nih, warga sekitar nih udah tahu oh ini kuyang gitu. Jadi udah ada kuyang tergantung dari warganya, biasanya ada yang kenal ada yang enggak, maksudnya ada yang langsung dieksekusi gimana nih, ini pengen diusir dari kampung apa gimana gitu. Tapi kebanyakan katanya untuk nyari mangsa-mangsa gitu bukan di daerah sendiri, makanya jarang dikenal Di daerah lain. Tapi kalau udah ketahuan oh ini warga sini, ya itu akibatnya bisa diusir atau enggak tubuhnya digimanain gitu kan. Tapi kata teman saya sih kebanyakan langsung dieksekusi, kayak dibunuh sih. Kok kebanyakan? Serem ya. Karena kalau hanya diusir, ya otomatis masih bisa lakukan lagi. Gitu. Jadi tapi konon katanya di samping untuk kecantikan gitu ya, untuk lebih awet muda, itu katanya sih kayak kalau di Jawa mah ada namanya Pancasona. Apa tuh Mas? Kalau Pancasona kan kalau di Jawa mah tahu nggak? Ini dipotong bisa nyatu lagi gitu. Rawa rontek. Iya, tapi ada Pancasona namanya. Nah, Pancasona. Rawa rontek iya ada rawa rontek. Nah, dari Pancasona itu dia. Kalau rawa rontek kan kepala misal semua bisa, yang penting bisa masih satu tanah, satu elemen bisa nyambung lagi gitu ya. Kalau Pancasona itu misa tapi masih hidup semua tuh, ngerti nggak? Kayak kuyang gitu misa. Iya, oh, jadi si tubuhnya tuh nyari badan sendiri ya? Iya, gitu. Jadi si pelaku itu tuh selain itu, jadi kayak kalau di Jawa mah kalau kita bisa ituin rawa rontek atau Pancasona gitu. Jadi di sana nggak cuma untuk kecantikan aja, untuk awet muda, tapi kan dia ibaratnya kita nggak tahu juga ya, kalau misalkan ini nih pelaku kuyang nih, begitu udah jadi ini lagi terus kita bacok meninggal, kita nggak tahu maksudnya. Ada penjelasannya enggak gitu kan. Tapi kan kalau cara logika dia aja bisa lepasin dari tubuh aja nggak kenapa-napa kan. Artinya kan kalau dipotong-potong apa gimana kan mungkin ya dia punya ilmu kebal dan lain-lain, kan kita nggak tahu. Ini cara nalar saya gitu ya. Saya juga masih berpikir kalau misalkan dia anggota tubuh lainnya dipotong gitu, itu bisa nyatu lagi enggak gitu. Makanya diusir atau ya dibunuh intinya. Ya itu kan katanya ada ritual khususnya. Iya. Untuk membasmi itu. Katanya ada ritual khususnya. Cuman saya nggak ngerti ritual kita gimana gitu kan. Iya, itu kan nggak paham. Ritual daerah gitu ya, kita nggak tahu. Tapi ngomongnya sih bukan berarti ini kuyang terus di Kalimantan itu tuh sebuah tradisi, enggak. Maksudnya itu tuh emang oknumnya aja gitu. Jadi bukan Kalimantan terkenalnya kuyang, enggak. Cuman kebanyakan cerita dari warga-warga, bukan warga ya, masyarakat Indonesianya ya. Jadi karena kayak misal di Bali pertama ditemukannya di situ di daerah Kalimantan, jadi ciri khasnya gitu. Tapi aslinya bukan adat budaya, bukan sama sekali. Jadi Kalimantan tidak mengenalkan bahwa kita punya kuyang gitu, enggak sebenarnya sih gitu. Ya contoh aja kayak di Bali tuh terkenal leak gitu kan. Iya. Kan 1-2 mirip tuh. Iya. Kalau di kita ada gundul prinyis gitu, tapi kalau gundul prinyis kan dia hantu ya. Ya sebenarnya sih kayak menurut saya, kalau logika saya kayak kuyang gitu tuh, menurut saya sih masuknya ke hantu juga sih. Karena itu kan sudah menyatu dengan bangsa tersebut. Iya benar sih. Iya di luar nalar sih. Sudah melepas badan apa itu kan maksudnya ke hantu. Pasti baru sekutu, karena kan kalau cara logika orang dipotong kepalanya meninggal. Iyalah. Tapi pas misal ya, kan kuyang kan bisa berkeluarga.
Terus si suami itu tahu bahwa istri itu dia ya menganut ajaran ilmu hitam yang seperti kuyang gitu kan. Pas ketahuan suami ini misal minta cerai atau gimana, itu urusannya gimana tuh? Nanti ke depan anaknya tuh. Misal udah mempunyai berkeluarga, mempunyai anak nih. Nah, terus dia minta cerai karena tahu bahwa istri ini menganut ajaran ilmu hitam lah intinya. Itu gimana itu? Ya nggak gimana kalau caranya dalam secara hukum ya ibaratnya hak asuh anak ya ada di hukum, nanti gimananya gitu. Masalah hak asuh anak ya. Tapi kalau masalah si suaminya mau cerai apa kan kita nggak tahu, tergantung pribadi ya. Masalah pribadi intinya gitu kan. Tapi kalau secara ini ya maksudnya secara kita aja umum lah ya. Saya amit-amit nih ada nih orang terus istrinya kayak gitu. Tapi katanya ya itu si istri tuh nggak bilang, maksudnya dia sembunyi-sembunyi masih gitu. sembunyi, berarti si suami nggak tahu ya? Nggak tahu, intinya yang itu tuh nggak ada yang tahu kecuali ibunya, karena kan turun temurun tuh. Nah itu tuh katanya nggak tahu suaminya juga, meskipun ia tahu nanti ya pasti berakibat cerai, maksudnya ya mungkin ya gitu ya. Jadi awalnya diumpetin bukan berarti mas saya kuyang gitu ya, mana ada yang mau, logikanya gitu. Mau nggak punya istri kuyang, nggak mau kan, logikanya gitu maksudnya. Jadi diumpet-umpet lah gitu namanya. Cuman ya itu cara ngebasminya itu kan ada ritual khusus gitu kan, tapi ya itu yang nggak bisa ditutup atau yang susah untuk diberhentikannya turun temurunnya itu. Soalnya untuk anak cewek kan kita nggak bisa ngelak, cuma nih ada ibunya nurun ke anaknya kan nggak tahu mana dari bayi kan. Itu ciri-cirinya tuh katanya sih tubuhnya tuh kayak, tahu nggak, kayak orang ya terkena narkoba terus dia direhab kan. Itu pasti kan ada namanya sakau kan, kayak orang kejang-kejang ayan. bukan ayan, jadi kayak orang gelisah tuh ciri-cirinya ngomongnya gitu. Dia gelisah, kepengen minum darah gitu. Jadi ada ciri-cirinya gitu. Jadi kalau ngelihat darah semua dari sejak dini nih punya anak tapi kelainan ya kayak gitu, misalkan suka darah apa gitu. Nah itu ngomongnya ciri-cirinya tuh udah ngalir dari darah ibunya di sana ya di Kalimantan. Iya, jadi ya itu sih hanya mitosnya ya, ceritanya tuh. Kalau kebenarannya kayak gimana kan kita nggak tahu ya. Ini sih hanya mitos dari cerita teman saya itu. Itu dia. Sebenarnya banyak macamnya sih ya, kayak di Sulawesi aja tuh ada tuh. Mungkin mirip sama kuyang, itu namanya palasik. Itu sama terus temurun juga, itu mirip kayak 1-2 deh sama kuyang, keluar juga sama. Cuman kalau palasik tuh apa namanya, bukan cuma buat awet muda, karena nenek-nenek juga bisa jadi palasik. Jadi maksudnya apa ya, untuk jadi tidak kayak turun temurun gitu loh. Nggak ngerti sih juga itu kegunaannya untuk apa, nggak ngerti kalau palasik ya. Soalnya nenek-nenek di sana tuh kan kebetulan diceritakan orang Makassar tuh. Ya itu cerita masalah palasik tuh ya kayak gitu, maksudnya sama kayak aku yang persis. Cuman untuk tujuan ilmunya nggak tahu, kalau di sana maksudnya nggak pernah ada kejadian tuh ya nenek-nenek gitu udah tua. Kalau buat awet muda kan nggak mungkin ya. Iya, kan udah nenek-nenek. Ya mungkin turun temurun lebih gitu. dikhususkan untuk kesaktian doang ya. Kayaknya mungkin kesaktian. Lebih. Kalau untuk masalah selanjutnya gitu kan kita juga nggak tahu sih kan, belum pernah ada. Tapi herannya dari cerita teman saya tadi yang saya ceritain awal, itu kan berarti udah nyampe ke Cirebon, di Jawa gitu. Berarti kan ilmu itu bukan berarti dikhususkan Kalimantan aja, berarti bisa dipelajari dimanapun. Tapi intinya itu bukan sebuah tradisi gitu kan. Jadi emang oknumnya aja kan. Ya logikanya di sini juga ada aja. Jadi ya kadang juga katanya kalau nggak gitu anak bayi itu juga apa tuh, hewan-hewan ternak ngomongin. Soalnya kan nggak selalu ada bayi itu. Iya, hewan-hewan ternak. Berarti kalau untuk makanan dari khususan untuk bayi, tapi terutama bayi, karena mungkin masih suci ya mas. Ya nggak tahu juga, tapi syaratnya kan ya tergantung syarat sih. Tapi ngomongnya sih bukan dimakan, bukan, jadi darah gitu, disedot. Berarti bentuk misal si kuyang intinya ya, itu nyari mangsa bayi
Berarti cuman hanya untuk mengisap darah. Intisari. Intinya darahnya gitu loh, dia yang kayak misalkan yang orang yang baru melahirkan juga gitu tuh, itu darah gitu itu juga diisi kayak gitu. Kan kalau misal contohnya di Cirebon, bukan di Cirebon aja sih ya, mungkin kebanyakan di Cirebonnya kayak anak kecil diumpetin sama gundurwo segala macam kan, nanti si apa ya, dalam bentuk fisiknya tuh kita nggak tahu karena diumpetin kan, dimakan atau apanya. Tapi kalau kuyang tuh misal nih dia nyari mangsa, ngisep darahnya, tapi bentuknya masih ada di situ bayinya. Masih ada. Jadi cuman intisari dari darahnya. Iya. Jadi bukan dia makan bayi gitu. Ya ini sih nggak tahu juga kepastiannya, cuman bilangnya sih yang diisep ya darahnya. Ya kurang Itu tahu hanya mitosnya, ceritanya. Iya, ini kan kita bahas mitosnya. Ya mungkin misteri gitu lah. Itu aja ya pembahasan malam ini. Kita nggak tahu begitu detailnya gitu, kita nggak tahu. Cuman seru aja nih dibahas gitu kan malam ini gitu kan, masalah kuyang ini. Soalnya ya begitu menariknya karena di luar nalar banget. Di luar nalar, di luar logika.